Halo teman-teman, hari ini saya dan teman-teman akan membuat video presentasi mengenai bank dan lembaga keuangan non-bank. Sebelum video presentasinya dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan teman-teman lainnya. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Pendidikan Ekonomi, semester 6. Nama saya Mutiara Fanianida, dan ini teman saya yang bernama Sumar yang akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi-fungsi bank. Lalu, teman saya berikutnya adalah Adelia Retno Putri yang akan menjelaskan tentang jenis bank. Lalu, teman saya selanjutnya adalah Kiki Yulistia Safitri yang akan menjelaskan tentang produk bank. Lalu, teman saya berikutnya adalah Muhammad Iqbal yang akan menjelaskan tentang prinsip kegiatan usaha bank. Lalu selanjutnya, teman saya adalah Suratin yang akan menjelaskan tentang lembaga pinjaman simpanan. Dan teman saya berikutnya adalah Heni Pratiwi yang akan menjelaskan tentang pasar modal. Dan ini teman saya yang terakhir, yaitu Jainal Mutakin yang akan menjelaskan tentang perasuransian. Nah, yang ini adalah dosen kita tercinta yang mengajar mata kuliah ekonomi moneter yang bernama Pak Ian Permana Wahyu SE MM. Selanjutnya adalah video presentasi yang akan kami jelaskan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian bank. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan atau tabungan, dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Oke, yang kedua ada fungsi bank. Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan menghimpun dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga atau dana tersebut. Fungsi bank yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit. Jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. 1. Bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. 2. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank perkreditan rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 1. Bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. 2. Bank milik swasta nasional. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. 3. Bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang ketiga, jenis-jenis bank menurut organisasinya. 1. Unit bank. Bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain. 2. Branch banking. Bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain. 3.
korespondensi banking, yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen, ekspor-impor, dan kegiatan utamanya di luar negeri. Prinsip-prinsip kegiatan usaha bank. Yang pertama, prinsip kehati-hatian atau prudentially principle, yaitu selalu bersikap hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah dengan cara memastikan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, prinsip kepercayaan atau fiduciary principle, yaitu memberikan kepercayaan kepada nasabah atas kredit yang diberikan. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan atau confidential principle, yaitu data nasabah yang ada pada bank akan disimpan dengan baik dan tidak akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah atau know your customer service, yaitu mengenali nasabah dengan cara mencari tahu alamat, penghasilan nasabah, dan juga pekerjaan nasabah. Saya akan menjelaskan tentang produk bank. Ada beberapa macam produk di bank, di antaranya 1. Tabungan atau simpanan. Produk ini berupa tabungan, giro, dan deposito berjangka. Yang kedua adalah transfer. Transfer merupakan produk layanan bank berupa pengiriman uang dari nasabah ke rekening tertentu, baik dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri. Yang ketiga, safe deposit box merupakan layanan penyewaan kotak untuk menyimpan benda-benda atau surat berharga. Yang keempat, bank card. Bank card merupakan kartu yang dikeluarkan pihak bank kepada nasabah sebagai alat pembayaran di tempat tertentu, seperti supermarket atau restoran. Contoh bank card adalah ATM. Sekian, terima kasih. Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Secara detail, LPS mempunyai beberapa tugas menjalankan fungsinya, antara lain 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. 5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut, LPS diberi wewenang antara lain 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan dan kontribusi ketika bank pertama kali menjadi peserta, sekaligus melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 2. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, sekaligus melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut. 3. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 4. Menunjukkan, menguasakan, dan menugaskan pihak lain bertindak atas nama LPS untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu. 5. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, termasuk menjatuhkan sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan. Pasar modal merupakan media penghubung antara si pemilik dana atau investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah yang tengah membutuhkan dana lewat instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, right issue, dan yang lainnya. Menurut gagasan yang disebut oleh Sunaria, terdapat 4 jenis pasar modal. Di antaranya yaitu, yang pertama, primary market adalah tempat untuk pertama kali dibukanya penawaran saham oleh emiten sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. Kedua, secondary market adalah tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. Yang ketiga, third market adalah tempat perdagangan saham di luar bursa. Yang keempat,
forward market adalah wujud dari perdagangan efek antar pemegang saham maupun proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan jumlah nominal yang cukup besar. Secara umum, fungsi dari adanya capital market terdapat 6 macam, di antaranya yaitu 1. Menambah modal usaha, 2. Pemerataan pendapatan, 3. Sarana peningkatan kapasitas produksi, 4. Sarana menciptakan tenaga kerja, 5. Sarana meningkatkan pendapatan negara, dan yang ke-6 sebagai indikator perekonomian negara. Pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan tersebut sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pemegang polis atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya pemegang polis dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana oleh perusahaan. Kemudian, untuk fungsi utama asuransi ini, yang pertama, risk transfer dapat diartikan sebagai mekanisme pengalihan resiko asuransi yang tidak pasti terjadinya dan dapat menimbulkan kerugian individu atau badan usaha dapat mengalihkan resiko asuransi. Yang kedua, common pool dikenal pertama kali dalam asuransi laut, marine insurance, yang cara kerjanya berbeda dengan saat ini. Pool melibatkan kontribusi yang dilakukan oleh para anggotanya setelah terjadinya suatu kerugian. Yang terakhir adalah equitable premium, adalah penentuan metode yang tepat untuk besaran kontribusi yang adil dan layak dalam bentuk premi yang berdasarkan tingkat resiko dan jenis objek pertanggungannya. Nah, teman-teman, bagaimana videonya sudah kalian saksikan ya? Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.